Halo Ibu Vili, jadi nama saya Bradley. Saya ingin memberikan analisis saya terhadap film yang telah Ibu beri tentang King George VI, di mana raja ini menderita kegugupan untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, di film pertama ini saya ingin menjabarkan beberapa hal ya. Jadi King George ini adalah orang yang sangat gugup di depan orang, dia tidak bisa berbicara dengan lancar dan bahkan sangat gugup sekali pokoknya. Nah, ketika dia diberikan tugas sebagai raja, tentunya dia tidak sanggup. Nah, maka dari itu dia berusaha untuk melatih dirinya untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, lalu apa aja sih upayanya? Nah, kita bisa lihat di menit ke-8.50 itu dia dibantu istrinya itu mencari dokter ya, mengunjungi yang namanya Lionel untuk memintanya mengobati suaminya. Nah, Lionel ini diminta untuk mengobati suaminya dari istri Pangeran Albert ini ya, namanya Pangeran Albert gitu. Nah, lalu di menit ke-19 kita bisa melihat bahwa akhirnya Pangeran Albert pun datang mengunjungi Lionel ya untuk latihan. Nah, di sesi latihan ini dia tidak bisa gitu untuk berbicara masih. Nah, akhirnya dia putus asa dan dia pulang. Namun sebelum pulang, Lionel memberikan CD agar dia bisa memberitahu apa yang telah Lionel ucap saat dia memakai headset. Nah, lalu di menit ke-34 Pangeran Albert ini mengunjungi Lionel lagi nih. Setelah putus asa, dia akhirnya mengunjungi Lionel setelah sebelumnya putus asa ya. Nah, lalu akhirnya dia agak bisa berbicara sedikit. Akhirnya lumayan bisa berbicara. Nah, lalu kita loncat ke 1 jam 12 menit 11 detik. Nah, di sela-sela itu karena di film ini menceritakan tentang kakaknya yang ingin akan menjadi raja, namun tidak bisa. Ya, lalu akhirnya dia menggantikan kakaknya nih sebagai raja. Nah, setelah menggantikannya sebagai raja kan Pangeran Albert ini akhirnya belum dilantik oleh uskup, namun dia harus berpidato gitu loh. Namun masih gugup nih, masih belum lancar, ngomongnya masih berantakan, dia hanya diem gitu. Lalu akhirnya dia mengunjungi Lionel lagi nih pada 1 jam 16 menit 55 detik. Nah, akhirnya dia mengunjungi Lionel lagi kan. Nah, karena sebelumnya itu sempat ada perselisihan gitu antara dia dan Lionel. Akhirnya dia dan istrinya memutuskan untuk mengunjungi lagi rumah Lionel. Lalu kita loncat di jam 1 jam 34 menit 57 detik itu akhirnya dia harus pidato. Pidatonya ini teksnya ini disusun oleh pihak kerajaan, udah terverifikasi, kata-katanya sudah bagus. Nah, tetap sang calon raja ini, Pangeran Albert ini harus menghubungi Lionel. Nah, karena dia butuh sosok pendamping alias mentor. Lalu di 1 jam 37 menit 40 detik akhirnya dia latihan nih sebelum pidato. Ibaratnya gladi resik nih, hanya berdua dengan Lionel. Lalu akhirnya pada 1 jam 43 menit 50 detik akhirnya sang calon raja ini memberikan pidatonya untuk atas perangnya dengan Jerman, dan setelah itu akhirnya dia dilantik oleh uskup. Nah, poin-poin yang penting di sini yang dapat diimplementasikan ke dalam hidup saya itu dia niat untuk memperbaiki kekurangannya. Jadi dia punya kekurangan gugup, dia niat untuk memperbaikinya. Lalu dia ini pantang menyerah. Walaupun sudah putus asa, dia kembali lagi ke Lionel. Dia gagal, dia kembali lagi ke Lionel. Walaupun berat, tapi itu adalah usaha namanya. Lalu dia ini menuruti apa kata Lionel. Walaupun awalnya dia nggak mau nurut ya, agak cekcok dengan Lionel. Namun akhirnya dia menuruti apa kata Lionel ini. Nah,
Dan yang terakhir ini adalah dia berani berbicara di depan umum walaupun dia gagap. Karena mungkin ada orang yang gagap namun tetap aja dia tuh nggak berani. Nah, pangeran ini dia berani walaupun gugup. Setidaknya dia berani untuk tampak muka walaupun dia gagal. Nah, itu sebuah keberanian yang harus diapresiasi. Lalu di film kedua ini ada Dr. Michelle. Dia memberikan sebuah pencerahan bagi para kaum introvert atau penyendiri ya. Introvert ini lebih suka menyendiri dibandingkan extrovert. Jadi mungkin agak pemalu orangnya untuk berbicara depan umum. Nah, introvert ini bukannya tidak bisa ngomong, namun dia pemalu, jadi harus dilatih. Nah, bagaimana sih melatihnya? Nah, kamu harus tahu dulu bahwa kamu itu tidak sendirian. 74% orang itu juga takut public speaking, entah itu introvert atau ekstrovert. Itu takut, dia gugup juga. Nah, kamu juga harus paham nih, gak ada yang mau melihat kamu. Orang itu mau mempelajari sesuatu dari kamu, bukannya mereka mau ngeliatin kamu. Nah, kamu hanyalah perantara nih antara ilmu dengan mereka. Jadi mereka ingin ilmu darimu. Nah, dan kamu juga harus tahu, kamu itu hadir di tempat kamu berbicara itu pasti karena suatu alasan. Kamu diberi kesempatan pasti karena orang lain ingin mendengarkannya darimu. Nah, lalu kamu jangan biarkan keraguan ini menghancurkan dirimu. Karena kalau kamu ragu itu pasti semuanya akan berantakan apa yang telah kamu persiapkan. Oke, lalu bagaimana presentasi yang baik? Presentasi yang baik membutuhkan persiapan. Nah, dalam persiapannya kita harus fokus. Nah, itu yang paling penting. Lalu setelah fokus, kita harus membuat slide yang efektif. Karena kalau slide yang tidak efektif itu terasa tidak nyaman gitu bagi yang pendengarnya. Nah, kamu usahakan lebih komunikatif dengan pendengar dibandingkan dengan membaca slide saja. Nah, lalu kamu harus mempersiapkan data analitik nih dari hasil penelitianmu agar jika kamu berargumentasi ini kuat, argumentasinya ini nggak bisa dipatahkan gitu karena kuat ada data penelitiannya. Oke, lalu kamu harus berbicara dengan lantang, jangan berbicara yang ini pelan karena orang tidak akan terkesan denganmu. Maka dari itu kamu harus berbicara yang lantang. Nah, lalu sebelum berbicara ini kamu harus menyiapkan waktu untuk berpikir nih, waktu untuk sendiri tentang presentasi. Nah, dengan memberikan waktu ini kamu bisa mengurangi tekanan dalam dirimu. Lalu kamu usahakan untuk menganggap berbicara ini hanya 4 mata dengan audiens. Jangan lihat orangnya banyak, anggap aja ini hanya 4 mata, eye to eye. Jadi kamu nggak akan merasa gugup. Lalu hal yang tidak kalah penting juga itu tidak apa kalau kamu gugup. Nah, setiap kamu maju, setiap kamu berbicara ini kan adalah sebuah pengalaman. Nah, setiap dari pengalaman tersebut kamu harus menanamkan kepercayaan diri. Jadi ditanam, dipupuk kepercayaan dirinya, karena suatu saat pasti kamu akan berhasil dalam menghilangkan kegugupan itu. Nah, lalu setelah kamu sudah berani, sudah bisa berbicara, kamu juga harus memberikan jalan untuk para introvert lainnya. Nah, di sini adalah sebagai pendengar. Jadi mungkin pendengarnya ini ada yang introvert, dia itu takut untuk menanyakan hal-hal mungkin penting, namun mereka malu. Nah, kamu harus memberikan mereka jalan untuk bertanya kepadamu. Oke, lalu tips terakhir adalah jika dalam presentasi ini ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Nah, diantaranya ini adalah muka kamu merah. Nah, kalau muka kamu gampang merah nih kalau presentasi ini, cobalah pilih pakaian yang lebih matching dengan warna kulit merah gitu. Jadi kamu nggak kelihatan merah banget dan kelihatan gugup gitu. Lalu yang kedua adalah ketika kamu jantungnya berdetak kencang nih, kan gugup nih, jantungnya berdetak kencang. Nah, cobalah mendengarkan musik-musik yang santai, yang rileks, yang bisa membuatmu lebih tenang. Lalu jika tanganmu berkeringat, itu
jangan pegang apapun, udah diam saja, tangannya santai seperti biasa. Lalu ketika kamu panik, itu bernafaslah dengan lancar. Karena biasanya kalau ketika panik nafas ini kencangan. Nah, usahakan ketika kamu bernafas itu santai aja, karena mungkin bisa dibantu dengan musik, jadi pernafasanmu akan lebih santai juga. Oke, sekian dari analisis saya. Terima kasih sudah mendengarkan.